Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Dwi Astuti dengan NIM C1C022086 dari R14 Akuntansi pada mata kuliah Perpajakan 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul KUP, NPWP, dan NPPKP. Pengertian KUP. KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah peraturan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bagi wajib pajak yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008. Selanjutnya adalah pengertian wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. B. Ada badan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang ketiga, ada tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Yang keempat, masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima adalah bagian tahun pajak. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Lalu apa saja hak dan kewajiban wajib pajak? Hak wajib pajak yang pertama adalah mengajukan surat keberatan dan surat banding. Yang kedua, menerima tanda bukti pemasukan SPT. Yang ketiga, meminta pengembalian pembayaran pajak. Yang keempat, memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Yang kelima adalah meminta bukti pemotongan pajak dan hak-hak lainnya. Lalu kewajiban wajib pajak yang pertama adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Yang kedua, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Lalu yang ketiga, menghitung dan membayar pajak dengan benar. Yang keempat, menyelenggarakan pembukuan. Yang kelima, menyimpan dokumen dan kewajiban lainnya. Lalu hak dan kewajiban fiskus. Hak fiskus yang pertama adalah memberikan penyuluhan kepada wajib pajak. Yang kedua, menerima, mencari, dan meneliti laporan yang berkenaan dengan tindak pidana perpajakan. Yang ketiga, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti tindak pidana. Yang keempat, menghentikan penyidikan. Yang kelima, memeriksa dokumen, buku, catatan lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan. Lalu kewajiban fiskus yang pertama adalah melayani wajib pajak dan pendaftar sebagai wajib pajak. Yang kedua, melayani wajib pajak dalam pengajuan kompensasi. Yang ketiga, menerbitkan surat-surat keputusan. Yang keempat, tidak memberitahukan kepada yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui maupun yang diberitahu kepadanya, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Lalu definisi NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Apa fungsi NPWP? Ya, yang pertama, sarana dalam administrasi perpajakan. Yang kedua, tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Lalu menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Lalu apa saja alasan penghapusan NPWP? Yang pertama, wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Disyaratkan adanya fotokopi akte kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang. Lalu yang kedua, wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Disyaratkan adanya surat-surat nikah, akte perkawinan dari catatan sipil.
Lalu yang ketiga, wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dan instansi yang berwenang. Lalu definisi NPPKP. NPPKP atau nomor pengukuhan PKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapatkan nomor pengukuhan PKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dan dengan demikian terikat kewajiban-kewajiban perpajakannya yang diperuntukkan bagi PKP. Lalu fungsi NPPKP adalah yang pertama sebagai identitas PKP yang bersangkutan, yang kedua sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang ketiga sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Lalu alasan pencabutan NPPKP yang pertama, PKP pindah alamat ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak lain. Yang kedua, sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP yang jumlah peredaran atau penerimaan bruto 1 tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran atau penerima bruto untuk pengusaha kecil. Lalu yang keempat, PKP telah dipusatkan sebagai tempat terutangnya pajak pertambahan nilai di tempat lain. Lalu PKP menyalahgunakan pengukuhan PKP. Sanksi yang diberikan jika setiap orang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan dan menggunakan tanpa hak NPWP dan pengukuhan PKP sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Pidana tersebut di atas ditambah 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan tindak pidana di bidang perbankan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Sekian tadi sedikit presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.